Baik Pak, berdasarkan dari hasil anamnesis, sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa untuk menegakkan diagnosis pastinya, kita perlu untuk melakukan pemeriksaan fisis, di mana pemeriksaan fisisnya itu pemeriksaan kelenjar limfa. Nah, tujuan dari pemeriksaan ini sendiri yaitu kita menilai apakah ada pembesaran kelenjar limfa di sekitar lehernya Bapak. Nah, pada saat pemeriksaan nanti mungkin Bapak akan merasa sedikit tidak nyaman, karena saya akan melakukan penekanan di sekitar lehernya Bapak. Tetapi Bapak tidak perlu khawatir karena saya akan melakukan dengan sehati-hati mungkin dan seprofesional mungkin. Bagaimana Pak, dimengerti? Iya. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaannya? Bersedia dok. Baik, jika Bapak bersedia silakan Bapak atur posisinya selagi saya mempersiapkan alat tambahan dan melakukan cuci tangan rutin. Iya dok. Baik, kita mulai melakukan pemeriksaannya, di mana untuk pemeriksaan ini kita bisa lakukan dengan berhadapan dengan pasien, bisa juga dengan berada di belakang pasien. Namun lebih baiknya kita lakukan pemeriksaan dengan berada di belakang pasien. Setelah itu kita mulai melakukan palpasi secara sistematis, dimulai dengan palpasi kelenjar limfa submental dan submandibularis. Tapi Pak, kita palpasi kanan dan kiri dari submental ke submandibular. Kemudian selanjutnya kita palpasi rantai kelenjar jugularis, di mana dapat dimulai dengan superficial dengan melakukan penekanan ringan dengan menggerakkan jari-jari di sekitar musculus sternocleidomastoideus. Tapi Pak, kemudian kita lakukan palpasi kelenjar limfa aksesorius, di mana dilakukan dengan menekan ibu jari pada tepi posterior musculus trapezius ke depan, dan jari-jari lainnya ditempatkan pada permukaan anterior musculus ini. Tapi Pak, dan terakhir kita palpasi kelenjar limfa pada bagian subclavikular. Tapi Pak, nah, baik, pemeriksaannya sudah selesai Pak. Silakan kembali ke meja pemeriksaan untuk saya jelaskan hasil pemeriksaannya. Baik Pak, alhamdulillah kita telah selesai melakukan pemeriksaannya. Adapun hasil yang saya dapatkan pada pemeriksaan barusan itu, saya dapatkan adanya benjolan pada kelenjar jugularis profunda superficialis atau di lehernya Bapak di bagian sini, di mana besar benjolannya itu sekitar 5 x 4 cm dan terfiksir. Adapun permukaan benjolannya itu rata, dan pada saat saya tadi melakukan penekanan, Bapak tidak ada respon yang menandakan adanya nyeri. Kemudian untuk warna dari benjolannya itu sama dengan warna di kulit sekitarnya. Bagaimana Pak, dimengerti atau mungkin ada mau ditanyakan? Tidak ada dok. Baik, jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara atau prosedur pemeriksaan fisis telinga, hidung, tenggorokan, kepala, leher atau biasa kita singkat dengan THTKL. Pastinya sebelum melakukan pemeriksaan kita melakukan cuci tangan rutin menggunakan sabun dan air mengalir. Setelah itu kita mulai melakukan persiapan pemeriksaan dengan memasang lampu kepala di sekitar glabella atau sedikit kita miringkan ke arah mata yang lebih dominan. Kemudian kita atur cahaya lampu dengan memfokuskannya ke arah telapak tangan yang diletakkan kurang lebih 30 cm dari lampu kepala. Kemudian kita atur posisi duduk antara pemeriksa dan penderita, di mana kita atur duduk saling berhadapan dengan sedikit menyerong. Kemudian kedua lutut pemeriksa itu dirapatkan dan ditempatkan pendampingan dengan kaki penderita. Selanjutnya kita mengambil atau memegang spekulum menggunakan tangan yang lebih dominan. Setelah itu kita genggam spekulum dengan sedemikian rupa dengan posisi senyaman mungkin agar tungkai bawahnya dapat kita gerakkan dengan bebas menggunakan jari tengah, jari kelingking, dan jari manis kita. Sedangkan jari telunjuk kita gunakan sebagai fiksator di sekitar hidung pasien. Kemudian kita mulai memasukkan spekulum, di mana lidah spekulum itu kita masukkan secara hati-hati ke dalam hidung pasien secara dalam keadaan tertutup. Kemudian setelah masuk ke dalam rongga hidung, lidah spekulumnya kita buka. Kemudian kita mulai melakukan pengamatan struktur yang terdapat di dalam rongga hidung, dimulai dari dasar rongga hidungnya, bagaimana kongka-kongkanya, meatus, dan septum nasi dari pasien.
Kemudian kita perhatikan juga warna dan permukaan mukosa rongga hidungnya, apakah ada massa atau tidak. Dan terakhir kita keluarkan spekulum, di mana lidah spekulum kita keluarkan dengan hati-hati. Kemudian kita rapatkan kembali, namun jangan terlalu rapat. Ini gunanya untuk menghindari adanya bulu-bulu hidung pasien yang terjepit yang dapat menyebabkan nyeri. Kemudian adapun hasil atau interpretasi yang didapatkan berdasarkan dari skenario ini, yaitu untuk inspeksi didapatkan itu hidung luarnya normal, kemudian rinoskopi anterior kiri didapatkan massa berwarna putih pada kehum nasi, di mana hampir menutupi seluruh kehum nasi. Kemudian di mana itu massanya licin dan tidak mudah berdarah jika dipalpasi. Sedangkan mukosa kehum nasinya itu didapatkan hiperemis dengan sekret dengan konsistensi yang mukopurulen. Dan terakhir untuk interpretasi dari rinoskopi anterior kanan didapatkan itu kehum nasi dalam keadaan normal. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan penghidung, di mana pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kemampuan penghidungnya Bapak, kemampuan hidungnya Bapak untuk mencium bau. Di sini juga kita nilai apakah pada indera penciumannya Bapak mengalami ada kelainan atau tidak. Kemudian caranya cukup mudah Pak, nanti Bapak cukup duduk berhadapan dengan saya, kemudian nanti saya akan gunakan satu zat dengan aroma yang khas. Nah, pada saat itu nanti saya minta Bapak untuk menutup mata, lalu saya dekatkan zatnya ke hidung Bapak dan menanyakan kepada Bapak, apakah Bapak bisa mencium baunya atau tidak. Bagaimana Pak, dimengerti tentang prosedurnya? Mengerti dok. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaannya Pak? Bersedia dok. Baik, jadi kita mulai, silakan ditutup matanya Pak. Kita lakukan pemeriksaan di lubang hidung kanan pertama, jadi silakan lubang hidung kirinya ditutup. Nah sekarang saatnya kita dekatkan di depan sternum atau sekitar 20-30 cm dari lubang hidung penderita. Lalu kita minta penderita untuk menebak apakah bisa mencium baunya atau tidak. Kemudian apabila belum, kita dekatkan lagi secara perlahan ke lubang hidungnya pasien dan menanyakan kembali apakah sudah bisa dicium atau tidak sampai pasien bisa mendapatkan baunya. Tapi Pak, apakah Bapak bisa mencium baunya? Tidak dok. Tidak. Kalau sekarang Pak bisa dicium baunya? Masih belum ada dok. Masih belum. Kalau sekarang bisa dicium baunya Pak? Iya ada dok. Baik, silakan Pak, lubang hidung sebelahnya yang dilakukan pemeriksaan. Tapi Pak, bisa kita cium baunya Pak? Tidak ada dok. Kalau sekarang Pak? Masih belum dok. Masih belum. Kalau sekarang bisa dicium baunya? Ada dok. Oh, ada nih. Baik, pemeriksaannya sudah selesai Pak. Silakan dibuka matanya. Nah, berdasarkan dari pemeriksaan yang telah dilakukan, adapun hasil yang saya dapatkan di sini, nanti Bapak bisa mencium aroma khas, aroma kuat yang saya dekatkan ini pada saat saya dekatkan dengan jarak sekitar 10 cm dari lubang hidungnya Bapak. Nah, jika dikaitkan dengan semua keluhan yang Bapak sampaikan kepada saya pada saat anamnesis tadi, ditambah dengan hasil pemeriksaan fisiknya, di sini ada beberapa penyakit yang memiliki gejala klinis yang sama, seperti polip nasi, papiloma, kemudian ada corpus alinium dan tumor hidung. Nah, untuk menyingkirkan diagnosis-diagnosis lainnya dan menegakkan diagnosis pastinya, kita perlu untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Bagaimana Pak, dimengerti atau mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada dok. Baik, apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan penunjangnya? Iya bersedia dok. Baik, jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kita melangkah ke pemeriksaan yang terakhir, yaitu pemeriksaan tes pengecapan, di mana pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai bagaimana pengecapannya Bapak, apakah terdapat kelainan atau tidak. Kemudian prosedurnya cukup mudah, Bapak cukup duduk berhadapan dengan saya, lalu nanti saya akan meminta Bapak untuk menutup mata, lalu saya akan teteskan zat di lidahnya Bapak, bisa dengan zat yang dengan rasa manis, pahit, asin maupun asam. Kemudian nanti juga saya akan meminta Bapak untuk menebak sensasi rasa yang Bapak rasakan. Bagaimana Pak, dimengerti atau mungkin ada yang ditanyakan? Mengerti dok. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaannya? Ya bersedia dok. Baik, jadi kita mulai melakukan pemeriksaannya. Silakan Pak, ditutup matanya. Nah, di sini kita meminta pasien untuk menutup mata, menjulurkan lidah, lalu nanti kita teteskan zat dengan rasa yang berbeda. Bisa dimulai dengan rasa manis, kita teteskan pada ujung lidah pasien. Untuk rasa asam di kedua tepi lidah pasien. Kemudian untuk rasa asin di tepi dan ujung lidah pasien, serta rasa pahit di pangkal lidah atau
belakang lidah pasien. Nah, kita mulai dengan meneteskan rasa manis di ujung lidah pasien. Tapi Pak bisa dijulurkan lidahnya. Ya, sudah saya teteskan. Manis toh. Baik. Nah, selanjutnya setelah meneteskan satu rasa, kita meminta pasien untuk berkumur-kumur terlebih dahulu sebelum kita melakukan penetesan saat dengan rasa yang berbeda dan di tempat yang berbeda pula. Nah, begitupun untuk pemeriksaan atau penetesan saat-saat yang lainnya. Nah, baik Pak, pemeriksaannya sudah selesai. Nah, berdasarkan dari pemeriksaan telah dilakukan, adapun hasil yang saya dapatkan pada saat tadi saya teteskan rasa manis di ujung lidahnya Bapak bisa mendebaknya dengan benar dengan waktu yang tepat juga, dengan waktu yang tidak terlalu lama. Begitupun dengan rasa-rasa lainnya seperti rasa asin, rasa pahit maupun rasa asam. Nah, di mana ini mengindikasikan bahwa indera pengacapannya Bapak itu dalam keadaan normal atau tidak ada kelainan. Bagaimana Pak? Ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang kurang dimengerti tentang penjelasan saya? Tidak ada, Ji, Dok. Baik, jadi saya akhiri di Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.